Ini karena masih suasana lebaran ya. Iya. Jadi minal aidin wal faidin. Nah, dari kita juga selamat Hari Raya Idul Fitri buat sahabat semua yang merayakannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini jika dirasa bermanfaat dan sebagai bentuk dukungan kita terhadap para muda-mudi yang sedang memperjuangkan namanya untuk bangsa Indonesia. Matur suwun. Untuk satu pemain asing dari Amerika Serikat yaitu Gia, itu punya usut katanya tidak akan ikut bertanding tanggal 20 guys untuk pembukaan Proliga nanti ya. Tapi kalau Lee So-young nggak main karena masih cederanya belum 100% membaik, saya sih dapat menyadari. Tapi kalau untuk Gia sampai nggak main, itu sudah pasti saya kurang merasa puas, jujur aja. Karena mau diapa-apakan kan, besarnya nama Red Spark itu kan, Gia itu kan sempat dari Kofu kan mendapat penghargaan katanya. Intinya itu dia termasuk pemain terbaik dari per individu di Red Spark gitu. Saya juga kaget kemarin bukan Mega yang dapatkan. Bahkan juga di Hyundai yang dapat kan juga bukan Moma Basoko kan. Padahal yang mencetak poin yang paling banyak Moma Basoko. Nah itu membingungkan kita semua para supporter. Kabar terbaru nih dari sang kapten Red Spark Lee So-young. Usut punya usut, ini katanya sang kapten sudah akan berpindah ke IBK Altos. Nah, kira-kira nih, menurut kalian dengan kepindahan sang kapten untuk musim depan ini, kira-kira Mega bakal bisa balik lagi nggak ya ke Red Spark? Mengingat dia juga akan kembali ke Amerika setelah Liga Proliga selesai ya. Nah, silahkan coret-coret di kolom komentar ya, apa pendapat kalian mengenai kepindahan sang kapten Lee So-young ke IBK Altos. Kalau menurut sampean gimana Mas? Ini dilema juga saya, kocar kacir ini, jadi paham saya ya. Karena saya pikir Lee So-young akan tetap mempertahankan Red Spark gitu. Tapi ya rumor-rumornya sih saya juga dengar, katanya Lee So-young akan sudah pindah di IBK Altos menurut dari media dari Korea, dengan gaji kurang lebih kalau nominal kisarannya kalau dirupiahkan itu kalau dulu 7M sekarang itu 8M gitu. Naik 1M ya. Naik 1M. Sang kapten berpindah ke lain hati. Menduakan. Tapi kalau Liga Voli seperti ini kan biasa ya, musim ini di sini terus musim depan pindah ke sini. Itu ya, sepertinya itu sudah hal yang wajar. Hal yang wajar. Kalau menurut saya, Mega itu sebelum memutuskan untuk kembali ke Red Spark atau tidak nanti setelah Proliga selesai, itu perlu melihat tatanan para anggota pemainnya yang ada di Red Spark. Kalau pemainnya itu kayaknya mumpuni, kira-kira Mega sendiri yakin dapat mengantarkan ke dalam jenjang juara, ya saya rasa nggak ada salahnya. Karena yang membesarkan nama Mega ini di Red Spark, ya bisa juga dari Liga Korea seperti itu. Dulu memang Mega sudah bagus, tapi di Liga Korea ini diasuh oleh Ko Hee-jin berlipat-lipat sangat luar biasa dari segala sisi permainannya. Jadi nanti Trisulanya ganti nih. Makanya itu kan perlu melihat tatanan. Kalau Mega akan balik gitu aja karena mengingat perjuangannya pertama, tapi kalau tatanan dari pemain tidak memadai, saya rasa juga Ketiwas akan menghancurkan nama baiknya. Iya toh? Nggak tahu nanti ini teman-teman semua pendapatnya seperti apa gitu. Ini kayaknya nih para supporter Red Spark nih belum bisa move on ya dari timnya. Jelas ya, karena rasa ketidakpuasan kemarin atas cederanya pemain-pemain inti. Terus aturan dari Kofu sendiri kan kemarin pada saat final kan harus bertandang ke poin yang lebih tertinggi, itu kan dianggap sangat merugikan atau dianggap berpihak sebelah. Ya walaupun entah berpihak sebelah atau tidak, saya rasa sih itu kembali ke dalam ya pikiran masing-masing menyikapinya bagaimana gitu.
Nah, berbicara mengenai Red Spark, ini masih ada satu pertandingan hutang lagi ya ini untuk memuaskan para supporter Red Spark nih nanti di tanggal 20, tetapi untuk satu pemain asing dari Amerika Serikat yaitu Jia, itu punya usut katanya tidak akan ikut bertanding tanggal 20 guys untuk pembukaan Proliga nanti ya. Nah, kira-kira gimana nih guys? Pasti penonton banyak yang kecewa. Ya itu pendapatnya katanya, memang saya dengar juga katanya alasannya karena kontraknya di Red Spark sudah habis gitu. Tapi kalau sudah habis kan Mbak Mega juga habis, Iya. kemudian Lee Soyung juga kan katanya sudah Banyak yang sudah habis, kan, iya. di Ibiza Alto. Iya, betul juga. Menurut kalian gimana guys pendapat kalian? Apakah pertandingan tanggal 20 nanti akan seseru sesuai ekspektasi kita atau seperti apa? Silakan coret-coret di kolom komentar ya. Kalau Masnya gimana nih? Kalau saya jelas tidak puas. Kalau Trisula dari Megawati, juga Lee Soyung dan Jia itu nggak main dari salah satunya. Tapi kalau Lee Soyung nggak main karena masih cederanya belum 100% membaik, saya sih dapat menyadari. Tapi kalau untuk Jia sampai nggak main, itu sudah pasti saya kurang merasa puas, jujur aja. Karena mau diapa-apakan kan besarnya nama Red Spark itu kan, Jia itu kan sempat dari Kofu kan mendapat penghargaan katanya. Intinya itu dia termasuk pemain terbaik dari per individu di Red Spark gitu. Saya juga kaget kemarin bukan Mega yang dapatkan. Bahkan juga di Hyundai yang dapatkan juga bukan Moma Basoko kan, padahal yang mencetak poin yang paling banyak Moma Basoko. Nah itu membingungkan kita semua para supporter. Ya mungkin penilaian dari Kofu itu berbeda dari penilaian kita sebagai ya, itu sudah pasti. penonton. Itu gitu sudah pasti. Ya kalau harapan saya sih kalau bisa Jia sih ya main ya. Apalagi terlebih nanti juga walaupun kontraknya di Red Spark itu sudah habis kan, banyak pemain Red Spark yang sudah habis. Lagi juga nanti nyambungnya ini kan nanti kan di Pertamina toh, minta izin sama manajer Pertamina untuk bermain di pembukaan Red Spark melawan All Star Indonesia. Itu saya rasa akan lebih cetar membahana, jadi bisa menjadi magnet tersendiri. Saya rasa ceritanya bakal berbeda kalau Jia tidak ikut main serta di dalamnya. Saya rasa magnetnya tetap agak berkurang, walaupun magnetnya sudah besar, tapi kalau Jia nggak ikut tetap banyak rasa ketidakpuasan. Karena kan memang salah satu kekuatan dari Red Spark dan juga yang banyak menggemari lah. Jia itu salah satunya banyak penggemarnya. Iya, betul sekali. Apalagi kan dengan spike-spike-nya yang luar biasa. Memang yang banyak dibanggakan itu kan dari salah satunya ya posisi, ada yang menyebutnya dengan meriam kembar antara Jia dan Megawati selaku penyerang. Ada juga yang 3 serangkai, orang menyebutnya dengan Trisula, ya kan? Nah ini kalau sudah kocar-kacir semua. Iya, soalnya mungkin buat teman-teman yang merasa belum puas dengan pertandingan Red Spark karena sudah kalah ya, nggak bisa memenangkan Liga Voli Korea, ya untuk memuaskannya kan pasti nanti tanggal 20 kan, tetapi malah formasinya tidak lengkap gitu kan, jadi ya kecewa. Tapi untuk kekalahan Red Spark kemarin di Liga Korea memang kita tidak puasnya karena banyak cedera itu, saya ya terutama ya. Dan kalau memang keadaan, kita mengulas sedikit ke depan sedikit, kalau memang keadaannya Megawati tidak kembali lagi ke Liga Korea, meneruskan Red Spark gitu, karena susunannya yang sudah berubah atau kurang begitu memadai untuk prospek ke depan, yang jelas harapan saya selaku supporter kandas. Rasa tidak puas itu jelas sangat tidak puas sekali gitu. Untuk pertandingan Proliga nanti, nah sudah semakin jelas ya pemain asing yang akan bergabung di Proliga ini siapa aja, apalagi di Jakarta BIN nih sudah ada 2 nama kelas dunia ya. Wow, luar biasa sekali. Nah kira-kira pendapat kalian nih, apakah akan berdampak dengan penampilan Mbak Mega nih, mengingatkan itu 2 pemain itu pemain kelas dunia, kemudian posturnya juga kan pastinya di
di atas Atas rata-rata. rata-rata ya pemain lokal gitu. Menurut kalian gimana nih guys? Pastinya Mbak Meka tetap bisa mengimbangi lah ya. Silakan cara-cara di kolom komentar. Gimana nih Mas? Saya rasa kalau di setiap klub nanti akan diisi oleh 2 kuota pemain asing, apalagi kelas dunia. Kalau Mega akan mengalami kesulitan, saya rasa pasti jelas. Jadi banyak sekali kok yang memunculkan profil-profilnya sosok dari pemain-pemain itu. Jadi udah bukan pemain kaleng-kaleng lagi yang dipakai. Terlebih juga karena tingginya lebih dari rata-rata pemain lokal. Itu saya rasa sangat mempengaruhi sekali dari permainan voli ya. Juga yang lebih tidak bisa dipandang remeh itu karena ini tuh mereka rata-rata sudah kelas Liga Dunia dan ada beberapa yang meraih juara MVP di Liga Dunia ini dipakai. Kalau serunya mau udah pasti. Dan kalau Mega sendiri akan mengalami kesulitan, saya rasa memang perlu meningkatkan latihan atau persiapan yang lebih matang. Karena juga mengingat yang dipakai itu udah kelas kakap, pemain dunia, udah bukan pemain ini Liga satu negara lagi, tapi sudah ada kemarin itu saya sempat mendengar katanya pemain yang dipakai ini itu beberapa di antaranya itu sudah mereka bermain dan memenangkan seperti Liga Italia, terus kemudian juga Turki ya. Sudah ada yang dipakai juga yang di Cina. Wah, ini mah Keren. Berarti ini nanti bahkan yang di Korea juga ini akan disertakan juga. Dia pemain kelas dunia tapi dia pernah bermain dan ikut menjuarai juga di Liga Korea terdahulu. jadi semakin penasaran ya. Yang jelas ketar-ketir lah sudah pasti, karena juga betapa kita ingat karena bola voli Indonesia putri naik ini karena atas jasa dari Megawati. Ini nggak bisa dipungkiri dan sejarah harus mencatat hal ini. Kalau sampai nanti Megawati kesulitan di dalam Proliga ini, otomatis nanti penonton itu jadi pada greget ya. Iya. Ini Akan nanti, berdampak pasti. Ini nanti akan menjadi liga voli bergengsi yang sangat berlevel ya guys, Iya. yang sangat termahal lah. Soalnya para tim-tim atau pemain-pemain klub-klub volinya ini begitu berani ya mendatangkan pemain-pemain kelas dunia. Saya rasa juga dari klub voli putri Indonesia paling berani itu sekarang itu yang dipakai pemain-pemain mahal loh. Iya. Makanya kan jadi liga voli termahal ini. Iya, kayak Bapak Kemenpora sendiri, ya walaupun saya nggak tahu anggaran untuk hal itu ya. Tapi menurut saya ini mengundang klub dari Respak ini membutuhkan biaya yang sangat mahal sekali. Pasti. Ya kan, belum para klubnya ini mereka berani mengundang pemain-pemain kelas dunia. Wani jor-joran, wah ini seru sekali. Jadi semakin tidak sabar ya guys. Seperti apa keseruan pertandingan Proliga nanti ya yang akan dimulai. Pertandingannya tanggal 25 April ya, jangan lupa disaksikan guys. Nih saya ada pertanyaan ini untuk sahabat semua. Kira-kira lebih seru yang mana nanti Liga Korea dengan Proliga? Ya kayaknya ya sebanding lah ya. Sebanding, harusnya sih lebih seru nih nanti. Harusnya, tapi juga seru dan tidaknya itu apakah nanti akses untuk menayangkan live-nya itu akan dipersulit atau dipermudah? Oh ya. Kalau kita bercermin dari mungkin elit-elit politik ya, banyak ditayangkan di live. Tapi sejauh ini olahraga itu banyak sekali loh yang tidak ditayangkan di live YouTube terutama ya. Nah ini saya rasa akan berdampak sekali kalau para kreator dipersulit, apalagi seperti kayak kena klaim kayak gitu. Itu nanti kabarnya itu tidak nyantar karena orang yang ngonten itu jadi kapok. Jadi yang harusnya seru, para kreator itu berlomba-lomba ingin menayangkan, juga ingin mengomentari, akhirnya harus mereka gara-gara kena backlist jadi kapok. Itu sangat mempengaruhi sekali. Nah itu semua bergantung dari pihak penyelenggara saya rasa. Jadi bagus dan tidaknya dari dukungan itu
semua itu bergantung dari pihak penyelenggara. Apakah mempermudah akses atau akan mempersulit akses Iya. gitu. Aku pernah pengalaman ya, aku pakai aplikasi video tersebut. Waktu itu nonton apa ya? Pokoknya itu yang lagi booming lah. Ya. Mhm. Dan itu tuh nge-lag gitu, nggak nge-lag. lancar dia. Oh, Tahu. nah, Ya semoga aja nanti enggak ya. iya iya, mudah-mudahan ya. Semoga Kita lancar ya. ini karena untuk kepentingan generasi muda-mudi ya. Mudah-mudahan nanti para mereka yang orang memiliki apa ya peranan di dalam hal ini mempermudah, karena ini demi kepentingan muda-mudi generasi dari bumi Nusantara ini untuk keberlangsungannya. Jadi mudah-mudahan ya semuanya akan mampu dijalankan sesuai dengan kemestian-kemestiannya agar mencapai ekspektasi sesuai dengan yang diinginkan. Oke, terima kasih. Seru sekali ya kalau kita membahas tentang Proliga ini yang selalu ditunggu-tunggu para pecinta voli. Udah rindu. Sudah Udah rindu banyak ya, sudah banyak rindu. Rindu dengan Mbak Megawati mainnya. Ini mereka mungkin sudah mulai ini kali ya, berlatih ya. Untuk Saya rasa masih persiapan lebaran Proliga. mungkin. Oh iya, ini karena masih suasana lebaran ya. Iya. Jadi minal aidin wal faidin, dari kita juga selamat Hari Raya Idul Fitri buat sahabat semua yang merayakannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini jika dirasa bermanfaat dan sebagai bentuk dukungan kita terhadap para muda-mudi yang sedang memperjuangkan namanya untuk bangsa Indonesia. Matur suwun.